Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan sharing mengenai dua tokoh Islam, yaitu Muhammad Ali Pasha dan Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Kalian tahu gak sih siapa sosok kedua tokoh tersebut? Maka dari itu, yuk simak penjelasan kami sampai habis ya. Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi lahir di Tahta Suhaj, Mesir pada tanggal 15 Oktober 1801 atau 7 Jumadil Tsani 1216 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rifa'ah bin Badawi bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Rafi Al-Tahtawi. Keluarga Al-Tahtawi memegang teguh dengan nilai keagamaan. Ayah dari Al-Tahtawi memiliki silsilah keluarga yang berhubungan dengan imam besar, sementara ibu dari Al-Tahtawi memiliki silsilah keluarga yang berhubungan dengan ulama besar. Sejak kecil, Al-Tahtawi dibina dan dididik mendalami ilmu-ilmu keislaman dan khazanah klasik Islam lainnya. Awalnya, keluarga Al-Tahtawi adalah orang kaya yang memiliki harta yang cukup berlimpah. Namun, semenjak Muhammad Ali Pasha menjadi gubernur dari Mesir, Muhammad Ali Pasha menerapkan kebijakan yang melarang pemilik tanah oleh para pembesar daerah dan ulama. Juga Muhammad Ali Pasha menarik fasilitas dan privilege yang awalnya mereka miliki. Karena kondisi ekonomi yang kian memburuk, ayah Al-Tahtawi memutuskan untuk berpindah-pindah tempat. Dengan kondisi seperti ini, Al-Tahtawi selalu menyempatkan waktu untuk belajar. Dengan latar belakang dari keluarga ibunya, Al-Tahtawi mengenyam pendidikan agama seperti nahwu, fikih, akidah, dan saraf saat bersama paman dari jalur ibunya. Ketika berusia 16 tahun, Al-Tahtawi mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Kairo pada tahun 1817 Masehi. Kemampuan menulisnya mulai terlihat ketika studi di Al-Azhar ini. Awalnya, Al-Tahtawi kurang betah belajar di Al-Azhar, namun lama-lama dia bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena progres yang cepat, Al-Tahtawi ini disaingi oleh salah satu rektor atau dosen di sana, yaitu Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi cukup akrab dengan Hasan Al-Attar. Ia juga memperoleh ilmu sejarah, geografi, dan sastra yang tidak diajarkan di Al-Azhar. Diketahui bahwa Hasan Al-Attar ini adalah sosok yang sangat menginspirasi dan memotivasi Al-Tahtawi, sehingga pemikiran Al-Tahtawi terpengaruh dari Hasan Al-Attar. Al-Tahtawi menyelesaikan studi di Al-Azhar selama 5 tahun. Setelah lulus dari Al-Azhar, Al-Tahtawi diberikan kepercayaan untuk mengajar di Al-Azhar selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1822 hingga 1824 Masehi. Setelah mengajar di Al-Azhar, Al-Tahtawi diangkat menjadi imam di Angkatan Militer Mesir dan berlangsung selama 2 tahun pula. Pada tahun 1826, Muhammad Ali Pasha memiliki misi untuk mengirimkan 144 orang untuk menjadi mahasiswa di Prancis dengan tujuan untuk membangun negeri dengan kemampuan intelektual yang mereka miliki. Berkat rekomendasi dari Hasan Al-Attar, Al-Tahtawi dapat menjadi bagian dari misi ke Prancis ini. Para pelajar Mesir yang terpilih ini berangkat ke Prancis dari pelabuhan Alexandria pada tanggal 24 April 1826 dan sampai di Marseille, Prancis pada tanggal 17 Mei 1826. Al-Tahtawi berpindah dari Marseille ke Paris. Alangkah kagumnya Al-Tahtawi melihat kota Paris, dan di kota inilah Al-Tahtawi membuat karya pertamanya yang berjudul Takhlis Al-Ibris fi Talkhis Bais, atau yang lebih populer dengan sebutan Rihlah. Al-Tahtawi giat sekali menerjemahkan buku dari bahasa Prancis ke bahasa Arab. Sebagian besar karyanya merupakan hasil terjemahan dari buku berbahasa Prancis ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Tahtawi juga gemar dengan ilmu sejarah, geografi filsafat, dan sastra Prancis. Diketahui juga bahwa Al-Tahtawi mengagumi tokoh Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Al-Tahtawi menghabiskan masa studi di Prancis selama 5 tahun. Al-Tahtawi kembali ke Mesir pada tahun 1831 Masehi. Dia merupakan salah satu tokoh awal generasi modern Islam yang bersentuhan dengan dunia barat. Sepulangnya Al-Tahtawi ke Mesir menjadi harapan bagi Muhammad Ali Pasha mereformasi Mesir menjadi negara yang modern. Ketika Al-Tahtawi kembali ke Kairo, Al-Tahtawi menjadi guru dan penerjemah di sekolah medis di pemukiman Abu Zabal selama 2 tahun. Setelah itu, Al-Tahtawi dipindahkan ke sekolah artileri di Turah untuk menerjemahkan geometri dan ilmu militer.
Tahtawi memiliki tekad untuk mendirikan universitas di Mesir yang bercorak seperti L'école des Langues Orientales atau Sekolah Bahasa Dunia Timur. Sejak pertama kali bertugas di sekolah pertahanan, Al-Tahtawi merintis mimpinya tersebut dengan mendirikan beberapa sekolah. Pada tahun 1833, Al-Tahtawi mendirikan sekolah geografi dan sejarah. Pada tahun 1834, wabah kolera menyebar luas hingga ke Mesir, sehingga membuat Al-Tahtawi hijrah kembali ke Tahta. Di sana Al-Tahtawi menerjemahkan buku geografi Math Brun. Buku terjemahan ini diserahkan kepada Muhammad Ali dan ia mendapat penghargaan materi dan juga diangkat menjadi deputi ahli pemerintahan Muhammad Ali. Al-Tahtawi menjadi orang pertama yang mengusulkan diberdirikannya museum di Mesir. Hal ini bertujuan agar peninggalan-peninggalan berharga Mesir bisa terjaga. Selain itu juga Al-Tahtawi bergerak di bidang jurnalistik. Hal ini diungkapkan oleh salah satu muridnya yang bernama Sholih Majdi, yang mengungkapkan bahwa Al-Tahtawi menjadi orang pertama yang mendirikan surat kabar. Ketika Abbas menjadi gubernur Mesir, menggantikan sang ayah, sebagian sekolah di Mesir banyak yang ditutup paksa. Salah satunya adalah sekolah madrasah yang dipimpin oleh Al-Tahtawi. Al-Tahtawi dipindahkan ke Khartoum, Sudun untuk menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Setelah Khedive Saint lengser, digantikan oleh Khedive Ismail, dan Al-Tahtawi semakin instan berperan di dunia pendidikan, penerjemahan, dan jurnalistik, dan juga menulis. Al-Tahtawi wafat karena sebuah penyakit. Ia wafat pada tanggal 27 Mei 1873 pada usia ke-72 tahun. Ia meninggal di Kairo. Jenazahnya disolatkan di Masjid Al-Azhar dan pemakamannya di pemakaman keluarga di dekat Universitas Al-Azhar. Al-Tahtawi sendiri memiliki banyak sekali karya, terutama karya dalam penerjemahan. Al-Tahtawi sendiri giat menerjemahkan buku berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab. Bahkan sebagian besar karyanya yaitu menerjemahkan buku bahasa Prancis ke dalam bahasa Arab yang diterbitkan di Mesir. Berikut beberapa karya dari Al-Tahtawi. Yang pertama, ada buku yang berjudul Ma'badi al-Ulum al-Madaniyah. Buku pertama yang ia terjemahkan ini memiliki judul asli Prinsip Metallurgicus. Buku ini sendiri memiliki isi tentang ilmu metalurgi. Yang kedua, ada buku yang berjudul Ruh al-Qawanin. Ruh al-Qawanin ini sendiri merupakan terjemahan dari Montesquieu yang memiliki judul asli De Spirit de Louis. Buku ini sendiri memiliki isi tentang politik yang dicetuskan oleh Montesquieu. Lalu, buku ketiga yang ia terjemahkan yaitu ada buku yang berjudul Al-Aqd al-Ijtimai, yaitu karya dari Jean-Jacques Rousseau yang memiliki judul asli Du Contrat Social. Buku ini sendiri berisikan tentang teori politik Rousseau. Berikutnya ada buku yang berjudul Tahlis al-Baris fi Talhis Baris. Di Paris, Al-Tahtawi membuat karya pertama orisinilnya yang berjudul Tahlis al-Baris fi Talhis Baris, yang lebih dikenal dengan sebutan Rihlah. Buku ini berbentuk manuskrip yang mana berceritakan tentang bagaimana perjalanan dia saat dia berangkat ke Prancis, di mana suasana kota Paris, kemajuan-kemajuan kota Paris, budaya, politik, semua ia tuliskan di dalam buku ini. Buku selanjutnya ada buku yang berjudul Jamal al-Jumriyah. Buku ini sendiri merupakan buku pertama kebahasaan yang diterbitkan oleh Al-Tahtawi pada tahun 1863 dan berisikan tentang syar'i bahasa Arab dalam sisi gramatikal.
Lalu berikutnya ada buku yang berjudul Al-Tufat Al-Maktabiyah Litogrib Al-Lughah Al-Arabiyah. Buku ini merupakan buku kedua kebahasaan Al-Tahtawi yang ia terbitkan pada tahun 1869. Buku ini sendiri berisikan tentang cara-cara menyederhanakan kalimat bahasa Arab. Al-Tahtawi memberikan pemikiran terkait nasionalisme dan politik. Ia merupakan seorang pemikir dari sekian cendekiawan Mesir yang menerima dan menganjurkan nasionalisme yang saat itu ia sebut sebagai patriotisme. Nasionalisme yang dikenalkan oleh Al-Tahtawi didasarkan atas gagasan cinta tanah air dan kebangsaan. Ia mengatakan bahwa kebijaksanaan seorang raja dapat dianggap sesuai apabila semua rakyat dapat dipersatukan oleh satu bahasa mereka, kesetiaan, dan juga oleh syariat Allah. Meskipun Al-Tahtawi menekankan pentingnya syariat menjadi dasar negara, tetapi ia tidak menghendaki diskriminasi antar agama dan berharap justru dengan diletakkannya syariah, kedudukan semua warga negara setara. Menurutnya, dengan syariat seharusnya negara tidak membeda-bedakan putra tanah air berdasarkan agama mereka, apalagi memecah belah mereka karena mereka sama kedudukannya. Al-Tahtawi juga meyakini bahwa syariat dapat berubah mengikuti zaman yang dialami oleh manusia, alias sesuai dengan perkembangan zaman modern. Dia menganggap bahwa syariat sebagai dasar agama Islam bukanlah sesuatu yang statis alias dinamis. Al-Tahtawi mengatakan bahwa sumber peradaban manusia lahir ketika terpenuhinya dua kebutuhan, yaitu spiritual dan material. Spiritual dapat didapat dari ketaatan moral pada ajaran agama para nabi, material dapat didapat dari kekayaan dan pembangunan ekonomi. Al-Tahtawi meyakini bahwa pendidikan itu bersifat universal dan diperuntukkan untuk berbagai kalangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ia berpendapat bahwa apabila para wanita dapat belajar, maka itu dapat membuat wanita dianggap tidak remeh dan akhirnya dapat bekerja. Dengan bekerjalah, para wanita dapat mengangkat derajat dirinya. Al-Tahtawi memiliki sumbangsi terkait dalam pendirian beberapa sekolah di Mesir, seperti mendirikan Madrasah Al-Sun dan sekolah geografi dan sejarah. Penanaman nilai untuk kehidupan sehari-hari yang dapat diambil dari Al-Tahtawi, yaitu giat belajar dan pantang menyerah, menggunakan ilmu yang kita dapat demi kemaslahatan masyarakat, mencari ilmu setinggi mungkin, bahkan sampai ke negara asing, amanah dan juga bertanggung jawab dalam mengerjakan kewajiban atau tugas. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kawala Utsmani pada tanggal 4 Maret 1769 dan meninggal pada 2 Agustus 1849 di Mesir. Ali berasal dari keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok sehingga masa kecilnya dihabiskan untuk bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Ia tidak dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan, akibatnya hingga dia dewasa tidak pandai menulis maupun membaca. Namun ia adalah seorang anak yang cerdas dan pemberani. Hal itu dapat terlihat dalam karirnya, baik dalam bidang militer maupun sipil yang selalu sukses. Tidak ada yang menyangka bahwa latar belakang yang seperti ini, ia mampu menjadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Setelah dewasa, ia menjadi pemungut pajak bagi Utsmani. Dia dikirimkan pemerintah Utsmani untuk memberi pelajaran pada desa-desa yang terlambat membayar pajak pada pemerintah. Dia dan orang-orang kemudian membentuk kamp tentara di sekitar desa, kemudian merampas dan merampok harta rakyat. Kericuhan pun terjadi di desa-desa tersebut, sehingga memaksa orang-orang desa itu untuk membayar uang yang dituntut meskipun sangat memberatkan mereka. Meskipun dalam memungut pajak, Ali sering menggunakan kekerasan, ia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani setempat karena dianggap mempunyai kecakapan dalam pekerjaan ini. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut dan mulai saat itu namanya mulai banyak dikenal. Selanjutnya Ali masuk ke dinas militer dan dalam bidang kemiliteran dia memperlihatkan kecakapan yang tinggi sehingga pangkatnya dapat naik dengan cepat menjadi perwira.
Ketika pergi ke Mesir untuk mengusir tentara Prancis, jabatannya masih sebagai wakil perwira yang mengepalai pasukan yang dikirim dari daerahnya. Selain biografi Muhammad Ali Pasha, tentunya Muhammad Ali Pasha juga memiliki hasil karya selama beliau di Mesir, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan modernisasi Islam dalam pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan di Mesir. Yang kedua, di dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, beliau mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki sistem irigasi lama, lalu melakukan penanaman kapas dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Lalu yang ketiga, dari Muhammad Ali Pasha, sekolah terbaik pun muncul di Mesir, sehingga beliau membangun berbagai sekolah kejuruan dan sekolah formal, seperti sekolah kedokteran, sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Lalu yang keempat, yang terakhir, bekerja sama dengan Prancis untuk melatih sistem militer baik angkatan darat maupun angkatan laut di Mesir. Muhammad Ali Pasha ditugaskan menjadi seorang wakil perwira yang memimpin pasukan militer dan berhasil menduduki kekuasaan di Mesir, yang kemudian diangkat sebagai gubernur Mesir menggunakan siasat mengadu domba antara pimpinan kaum Mamluk dengan rakyat Mesir. Kaum Mamluk yang saat itu sedang memperebutkan kekuasaan Mesir juga dibenci oleh rakyat Mesir karena Muhammad Ali Pasha. Dengan begitu, ia memanfaatkan situasi tersebut untuk memimpin Mesir. Muhammad Ali Pasha memimpin sebagai seorang diktator. Kediktatorannya tampak dalam keputusan-keputusan dan programnya yang merujuk kepada sekularisme, dan kegiatan Muhammad Ali Pasha menumpas semua syekh dan akademisi yang melawannya, yang terjadi pada tahun 1809 dan 1813. Muhammad Ali Pasha menerapkan pendidikan militer karena ia percaya bahwa kekuasaannya dapat bertahan dengan adanya kekuatan militer. Selain pendidikan militer, Muhammad Ali Pasha menerapkan pendidikan teknik dan kedokteran. Sekolah obat-obatan pada tahun 1829, sekolah pertambangan pada tahun 1834, sekolah pertanian pada tahun 1836, dan sekolah penerjemahan pada tahun 1836. Muhammad Ali Pasha mendirikan satu unit percetakan bulak yang juga salah satu titik vital dalam perkembangan produk-produk literer dan kemajuan Mesir pada saat itu. Sekularisme yang ditunjukkan oleh Muhammad Ali Pasha terlihat dari tindakannya yang tidak menaati dan menghiraukan pendapat ulama. Ia malah mengikuti para ulama dalam menerapkan konsep syariah, moral, dan lain sebagainya dalam pendidikan formal di Mesir. Setelah kita membahas semua mengenai Muhammad Ali Pasha, tentunya harus ada penanaman nilai untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti bekerja keras dalam mengerjakan sesuatu, pantang menyerah dalam kesulitan, memiliki kekuatan besar guna mensejahterakan saudara, lalu yang terakhir bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Gimana? Apakah kalian sudah mengenal siapa itu sosok Muhammad Ali Pasha dan Rifa'ah Badawi Rafi'ah Tahtawi? Semoga nilai-nilai yang kita dapat bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih.